bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami percaya ketika kami bertemu dengan Kau, ketika kami mengalami Kau, maka sebuah perubahan yang ajaib akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami percaya dan mengucap syukur bahwa Kau Allah yang ajaib, yang sungguh mengasihi kami dan mempedulikan hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke. Shalom semuanya. Wah, kayak kurang semangat lagi. Shalom semuanya. Shalom. Ya, terima kasih. Saudara, hari ini saya mewakili Pak Daniel memohon maaf karena beliau tidak bisa hadir pada hari ini, jadi saya menggantikan. Dan terima kasih juga kepada semua teman-teman yang sudah melayani. Boleh kasih tepuk tangan dong buat teman-teman kita yang luar biasa. Oke saudara, hari ini saya akan sedikit bahas tentang apa yang menjadi tema bulan ini saudara. Tema bulan ini, adakah yang tahu apa yang jadi tema bulan ini? Be strong, be brave, be focus. Temanya keren ya bahasa Inggris. Jadilah kuat, jadilah berani, jadilah fokus. Nah kemudian jadi pertanyaan, kuat, be strong loh ya kan? Kuat melawan apa saudara? Sekali lagi ketika kita dapat sesuatu kita berkata yes begitu ya. Tapi pertanyaan ketika dikatakan jadi kuat menghadapi apa? Be brave, kita harus berani menghadapi apa? Fokus, kita harus fokus sama apa sebetulnya? Ya kita fokus kita fokus sama apa gitu. Nah hari ini saudara, saya akan bahas banyak tentang itu ya. Tapi ketika saya mulai merenungkan ini, saya sebenarnya punya bahan khotbah. Saya siapkan tadi selama di perjalanan, tapi ya Tuhan suka bercanda gitu ya. Tadi saya datang sama Daniel dan saya berkata, ini yang datang mayoritas sekarang sama besok sama enggak sebenarnya? Oh beda, saya puji Tuhan sama sih. Bahan bisa sama gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata, enggak, aku mau bicara yang lain hari ini. Ini buat besok. Jadi saya mulai berkata Tuhan dari tadi di sini nyembah, sujud-sujud gitu ya. Nyembah Tuhan, saya disitu sujud-sujud, Tuhan ngomong apa? Saya bilang gitu ya. Saya kalau pengen aman, saya punya bahan, tapi mari kita ikuti apa yang Tuhan mau. Amin. Oke saudara, ketika saya tadi mulai diam di situ dan Tuhan cuma bilang begini saudara. Ketika kita bicara kita harus kuat, kita harus jadi berani dan kita harus jadi fokus. Maka ada satu dasar yang harus sangat jelas. Dasarnya harus jelas. Untuk membuat kita bisa tetap bertahan menghadapi yang paling berat. Untuk membuat kita berani mengambil sekali lagi ya, untuk membuat kita kuat menghadapi sebuah hal yang paling berat. Untuk membuat kita punya sebuah keberanian untuk mengambil keputusan yang mungkin gak enak buat hidup kita dan membuat kita tetap fokus sama panggilan Tuhan. Maka dasarnya cuma harus ada satu. Dasarnya adalah kasih. Saudara, beberapa bulan yang lalu saya sempat ditanya sama seseorang. Sebenarnya orang ini dia jatah sharing di hari Kamis di Bandung hari itu. Dan kemudian dia bikin kuesioner pendek, sangat pendek. Dia tanya begini, apa arti pelayanan menurut saudara? Dia bagi ke semua leader, salah satunya dia forward, dia WA ke saya. Saya lagi nyetir, ketika saya ditanya itu apa arti pelayanan, saya lagi nyetir jadi mikir, apa ya CEO apa ya ini. Tapi kemudian ketika saya dalam perjalanan itu cuma sebuah kata yang keluar, melayani. Itu adalah kasih. Kok gak keren gitu, goyong bahasanya kayak teologi gitu, panjang apa gitu, enggak gitu. Terus saya bertanya, Tuhan maksudnya apa? Karena tanpa kasih gak mungkin kita punya hati yang melayani. Pelayanan adalah sebuah pengabdian. Kalau kita datang ke tempat ini, saudara dan saya, kita bisa datang ke tempat yang sama. Kita bisa melakukan sebuah hal yang persis sama. Tapi belum tentu hasil akhirnya sama. Saya berdiri di mimbar sini, di belakang mimbar sini. Bisa jadi sebuah pelayanan. Ketika saya melakukan ini karena saya mengasihi Tuhan. Dan saya mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan buat anak-anaknya. Ketika dikatakan anak-anak ini, saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan, amin. Ketika kita melakukan dengan kasih buat jiwa-jiwa, ketika kita melakukan dengan kasih buat Tuhan, itulah pelayanan. Tetapi ketika saya datang ke tempat ini, berdiri di depan mimbar sini,
karena saya mencari PK atau persembahan, maka ini bukanlah lagi sebuah pelayanan. Yang berbeda cuma sikap hati, tetapi hasil akhirnya ini adalah sebuah pekerjaan. Kemudian ketika saya datang ke tempat ini, saya nggak cari uang, tapi saya cari nama baik supaya saya terkenal, supaya saya dipuji. Ketika saya bisa melayani, saya bisa pimpin pujian. Ketika saya mau dipuji, ketika saya lakukan banyak hal. Ketika saya berdiri lagi di tempat ini yang sama, dan tujuannya bukan untuk menyukakan hati Tuhan, tapi untuk mencari sebuah nama baik, maka itu bukan pelayanan, itu adalah pencitraan. Nah, hari ini apa yang saudara dan saya kerjakan dalam kehidupan sehari-hari kita? Saudara, pelayanan bukanlah sekedar saudara berdiri di tempat ini, melakukan di depan sini. Pelayanan adalah bagaimana sehari-hari ketika saudara ada di tempat kerja, ketika saudara ada di rumah, ketika saudara berhadapan dengan orang-orang yang paling dekat dengan saudara, dan saudara melakukan sesuatu untuk mereka, itu juga pelayanan. Ketika saudara ada di tempat kerja, kalau saudara berikan terbaik buat bosmu, buat karyawanmu, buat teman-teman sepekerjaanmu, itulah pelayanan. Tapi dasarnya harus kasih. Ups, gak apa-apa. Manja. Saudara, dan ketika kita bicara soal kasih, mari kita buka sebuah ayat. Saudara, mari buka di Lukas 10, di ayat yang ke-27 sampai ke 28, maksud 27. Saya bacakan buat saudara ya. Lukas 10 ayat yang ke-27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah di sini, saudara. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, bagaimana mungkin kita bisa melayani dengan kasih kepada sesama kita kalau kita bahkan tidak bisa belajar mengasihi diri kita sendiri? Aku ini bertanya, gak mungkin. Masa sih kita gak mengasihi diri sendiri? Saudara, mengasihi diri itu bukan mengasihani diri, beda saudara ya. Mengasihi diri adalah ketika kita mengerti siapa kita di mata Tuhan. Saudara, berapa banyak di sini yang percaya bahwa Tuhan sudah mati di kayu salib buat kita? Katakan juga. Katakan yang tinggi. Ya, gak percaya jangan katakan. Oke. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang pernah berbuat sebuah kesalahan? Banyaklah kesalahan. Pernah? Oke, saya mau tanya, siapa di sini yang punya sebuah kesalahan yang sangat besar buat saudara loh ya? Kan besar itu relatif ya. Yang menurut saudara besar banget dan sampai sekarang saudara masih merasakan, saya ini sebetulnya gak layak gitu. Ada gak? Coba katakan. Masih? Pertanyaannya gini, saudara percaya Tuhan sudah mati buat saudara? Saudara percaya sudah diampuni? Nah, kenapa masih merasa bersalah? Saudara, saya mau berkata begini, banyak orang ini merasa bersalahnya bukan merasa bersalah yang tahu diri ya saudara ya, tapi merasa bersalah berlebihan. Saudara, saya pernah jatuh dalam sebuah dosa yang menurut saya sangat besar. Dan sejujurnya ketika saya jatuh itu, untuk kembali maju ke depan itu buat orang enak ya, dapat kesempatan. Buat saya itu sebuah apa ya? Sebuah struggle gitu ya. Sebuah peperangan melawan rasa malu, rasa tidak layak, rasa bersalah. Dan buat saya itu rasa yang rasanya gak enak banget saudara. Ketika kita dalam kondisi baik-baik saja, maju ke depan, enak saudara. Kita berkata, lihat saya gitu. Dan sombongnya keluar gitu. Tapi ketika kita jatuh dalam sebuah hal, dan kita merasa sangat berdosa dan kita sulit mengampuni diri kita, maka ketika maju ke depan, itu jadi sebuah pertempuran di hati ini loh saudara. Tapi kemudian saya belajar satu hal. Saya pernah melakukan sebuah kesalahan, tetapi saya juga tahu bahwa Tuhan saya sudah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa saya.
Amin. Bukankah hal itu yang terjadi dengan kehidupan saudara dan saya di tempat ini? Amin. Saya ingat suatu kali waktu kejadian itu, saya datang kepada Pak Daniel. Saya datang sama beliau seketika kali itu. Kalimat pertama saya adalah saya berkata begini, Pi, saya bilang umumin ke semua jemaat dan bilang saya bukan lagi anaknya papi. Buat apa ambil resiko merusak nama baik hanya untuk membela sesuatu yang sangat beresiko menurut saya buat beliau. Ketika saya bilang pertama kali, beliau gak jawab. Saya bilang 2 kali, besoknya beliau gak jawab. Ketika ketiga kalinya dia bilang begini, saudara. Hari itu sebelum saya jatuh itu saya sudah melayani di banyak tempat, saya sudah khotbah, saya sudah bimbing pujian. Hari-hari itu sempat masa puncak, udah gayanya udah kayak Benny Hinn sedikit, saudara ya. Saya ingat di mana ya, bukan Lamongan, saya di Lamongan, mimpin pujian, tiba-tiba hadirat Tuhan turun dengan sangat keren. Saya pakai jas hari itu, terus udah kayak Benny Hinn rasanya gitu. Itu saking kuatnya sampai bapak bilang saya mau kasih ke bapak khotbah, bapak bilang lanjutin. Dan malah saya khotbah kalau itu. Saya bilang tunjuk di sana terima loh. Saya nggak ngomong apa-apa, saya bilang terima gitu. Itu yang paling belakang rebah, wah gitu. Rasanya tuh wah gitu. Tapi disitulah saya jatuh sebetulnya. Dan kemudian ketika saya jatuh tadi ya, saya bilang sama Pak Daniel. Terus yang pertama dibiarin, kedua dibiarin, yang ketiga beliau bilang gini, kalau kamu benar-benar bertobat, bangkit, jangan terus terpuruk di bawah. Itu baru kamu bertobat. Bertobat bukan duduk diam di tempat, sekali saya salah gitu. Saudara pernah melakukan sebuah kesalahan, dan saudara bertobat bukan berarti saudara duduk diam di tempat dan cuma nangis di tempat. Bertobat artinya berdiri, melangkah, bereskan apa yang harus saudara bereskan. Amin. Amin. Dan ketika saudara bisa membereskan apa yang jadi destinimu, maka Bapamu akan menjadi sangat bangga akan kau. Dan beliau bilang, kalau kamu mau buat saya bangga, bangkit. Dan suatu hari kalau kamu melihat ada orang yang melayani jatuh di tempat yang sama, dan semua orang mau melempari mereka dengan batu, kamu harus jadi orang pertama yang ambil tangan mereka dan angkat orang-orang itu. Karena tidak pernah mudah. Untuk seseorang yang sudah melayani jatuh, untuk dia bisa naik lagi itu gak gampang, saudara. Perang paling besar tuh yang di sini, saudara. Saudara, saya tidak berkata saya bangga dengan masa lalu saya. Jangan ditiru, saudara. Kejatuhan apapun jangan pernah ditiru. Tapi toh saya pernah jatuh dan sudah terjadi. Jadikan ini sebuah pembelajaran. Kalau saudara bisa tidak jatuh, itu jauh lebih baik, saudara. Amin. Di sini teman-teman yang sudah melayani sudah katakan, kalau saudara bisa menjaga semuanya tepat seperti yang Tuhan mau, itu yang the best. Tapi toh kalau saat ini ada sebuah kejatuhan yang membuat kau merasa sangat down, cara terbaik untuk kita bisa mengasihi Tuhan kita adalah bangkit, kerjakan bagian kita. Amin. Dan hari ini saya percaya ketika kita bisa mengasihi diri kita, maka kita akan bisa mengasihi sesama kita. Amin. Saudara, saya mau kasih beberapa contoh real ya dalam kehidupan nyata. Saya ini suka psikologi, saudara. Kalau saya suka psikologi gitu ya. Nah, saudara, seandainya ya orang yang merasa tertekan, hidupnya tidak berharga, bukan siapa-siapa, dia merasa saya mah hanya remah-remah ranginang, dikaleng kerupuk kongguan lagi gitu ya, dibuka bukan kongguan gitu ya, dibuka ranginang remah-remahnya lagi gitu ya, kayaknya udah jelek banget gitu ya. Padahal ranginang lebih enak dari kongguan menurut saya gitu ya. Begitu dibuka gitu kita berkata gitu ya. Menurut saudara orang yang merasa kayak gitu gitu, mukanya kan bagaimana, saudara? Hai, ada gitu? Ada yang begitu? Atau kita kan mukanya gini, saya susah, saya bukan siapa-siapa. Nah, kalau orang yang mukanya cemberut terus gitu, kira-kira gitu, saudara mau deketin ke saudara? Kira-kira kalau saudara punya teman yang kayak gitu, setiap hari mukanya kayak gitu, kerjaan kau tiap hari gitu, saya susah, keadaannya susah, ekonomi susah, semua susah, berat gitu. Kira-kira orang yang gitu, saudara mau deketin gak sih?
Lebih nyaman mana berkumpul dengan orang yang senyum dan berkata, halo, apa kabar? Gitu. Nggak perlu ngomong panjang-panjang, cuma kasih senyum. Kira-kira saudara akan lebih tertarik untuk mendekati yang mana? Yang senyum ya. Nah sekarang saudara lakukan itulah buat dirimu. Ketika saudara sedang memberi senyuman buat orang, ketika saudara mengasihi dirimu, saudara sedang menolong orang lain sebetulnya. Amin. Saudara berkata, ini anak saya ini kenapa ya gak mau dengerin saya? Ya iyalah tuh bu gitu. Baru pulang muka udah kerang gitu. Terus mama lagi gak enak hati gitu. Menjauh betul. Bapak-bapak di rumah pulang kerja, istrinya pada tuh papa, papa capek gitu. Gak mungkin kita bisa jadi saluran berkat yang baik. Amin. Hari ini saya cuma mau berkata, beresi dulu yang di dalam. Jangan ribut yang di luar. Kalau kita kehilangan yang di sini. Bukankah sukacita membuat kita lebih sehat? Amin. Percaya nggak? Percaya nggak? Nggak percaya? Kenapa? Karena saya di depan. Saya mau bikin kita sedikit eksperimen. Nah, ini kan saya kata lagi, saya suka ilmu pengetahuan, tapi saya sangat roh. Tapi saya suka ilmu pengetahuan. Saya tidak anti dengan pengetahuan. Saya suka. Oke, saudara, di sini siapa yang sadar kalau lagi narik nafas, ada yang kerasa, nafasnya kerasa gitu, ada nggak? Nggak ya? Kalau mau sadar ya. Nah, sekarang saya mau ajak semuanya coba dihirup nafas yang panjang, buang. Kerasa nggak? Kerasa ya? Sepakat? Udah kerasa semua? Oke, nah sekarang saya mau bikin kita 3 eksperimen. Eksperimen pertama semua kerasa ya. Eksperimen kedua, saya mau semuanya cemberut. Cemberut, nggak boleh senyum. Nggak boleh senyum ya. Oke, cemberut. Nah, coba tarik nafas sedalam mungkin. Sepanjang yang ibu bapak bisa deh. Buang. Sudah? Coba tarik lagi. Buang. Udah? 2 kali cukup lah. Dirasain ya perasaannya gimana ya. Udah sekarang senyum, gak usah pakai rasa gini. Yang lebar, giginya kelihatan, coba lihat kiri kanannya. Yang belum masuk gigi boleh tutup dikit. Oke, senyum. Tarik nafas sepanjang mungkin. Buang. Tarik nafas sepanjang mungkin. Buang. Tarik nafas sepanjang mungkin. Buang. Pertanyaan pertama, lebih panjang mana waktu cemberut untuk senyum? Yang kedua, rasanya lebih lega yang mana? Waktu senyum atau waktu cemberut? Nah, saudara, baca kita semua ya. Pernah baca ayat ini nggak? Hati yang gembira adalah obatnya. Nah, orang berpikir itu kiasan. Enggak, Tuhan udah ciptain sampai sedetail itu, saudara. Jadi sebetulnya waktu saudara senyum, gini, waktu senyum, otot dari rongga dada kita itu bisa mengembang 60% lebih lebar. Waktu kita otot dadanya ini bisa berkembang 60% lebih lebar, kita bisa tarik nafas lebih banyak. Artinya oksigen yang masuk lebih banyak. Semua organ tubuh kita butuh pasti lebih sehat. Jadi kalau ibu sering cemberut, sering marah-marah gitu, ngomel ngoceh gitu ya, nanti cepet sakit loh. Dan cepet tua. Saya mau berkata begini, saudara, kenapa tidak kita kasih ya sebuah hal yang sederhana buat orang, tapi kita juga sedang memberkati diri kita sendiri. Senyum, kemurahan, berbuat baik sama orang. Ketika saudara dan saya melakukan hal yang benar, maka sebetulnya Tuhan, sadar atau tidak, sedang melimpahkan yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Di sini coba, ini karena persekutuan lebih santai ya, nggak apa-apa ya? Lebih santai nggak apa-apa ya? Coba di sini ada ibu dan anak nggak? Tolong dong, saya minta tolong ke depan. Satu ibu, satu anak lah. Atau satu bapak, satu anak. Bapak deh, bapak dan anak kalau enggak.
Kayaknya lebih. Ada yang bisa bantu saya yang datang bapaknya dan anaknya gitu ada? Nggak ada di sini. Boleh, coba maju ke depan Pak. Nah, boleh bantu saya? Kasih tepuk tangan dong buat Pak Handoyo. Nah. Ini kayak seminar motivasi. Apa lah ya? Oke saudara, siapa di sini yang terakhir kali memeluk anaknya, memeluk suaminya, memeluk istrinya dengan pelukan yang hangat? Coba diingat kapan terakhir kali saudara memberikan pelukan yang hangat buat keluargamu? Yang terakhir coba, ada yang bisa bantu saya? Terakhir kapan dipeluk sama orang tua? Ada mungkin? Ibu terakhir kapan peluk anaknya, Bu? Anak saya umur 27 tahun, meluk terakhir 27 tahun waktu masih bayi gitu ya. Besar. Enggak begitu aman ya gitu ya. Oke. Coba boleh dipeluk Pak anaknya? Iya. Anaknya pasti gak aneh-aneh biasanya rasanya. Nah, tapi saya mau minta gini, saya punya timer. Saya minta tolong dipeluk selama 20 detik. Hitung sampai 20 coba ya. 1, 2, 3 ya, silahkan. 1, 2, 3, 4, jangan lepas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, kasih tepuk tangan dong. Jangan gitu dulu. Saya mau tanya, rasanya gimana Pak? Rasanya apa namanya, hangat. Hangat gimana Pak? Rasa hangat atau? Ya, saya bisa merasakan jiwa anak saya. Oke, bisa merasakan jiwa ya. Oke, gimana? Siapa namanya sorry? Kita belum kenalan. Siapa? Juga Johan. Gimana Jo rasanya dipeluk sama Papa? bisa merasakan detak jantung. Bisa merasakan detak jantungnya. Oh, ini orang Banten Abang kayaknya nih. Saya mau tanya terakhir dipeluk Papa kapan? Lupa. Ya lupa barusan. Kok lupa? Ya boleh kasih tepuk tangan dong. Saudara saya di sini nggak lagi ngelawak saudara sebetulnya. Tapi saya mau cerita sedikit. Kenapa saya ajak setiap kita untuk memeluk orang yang kita kasihi, yang sudah menikah ya, yang sudah suami istri atau keluarga ya. Jangan orang yang kita kecengin terus dipeluk gitu, jangan ya. Gitu. Nanti rasanya beda gitu ya. Oke. Saudara saya mau katakan begini. Ketika kita memeluk seseorang, detik ke-15 ada sebuah hormon yang keluar di kepala kita. Hormon itu namanya endorfin. Dan hormon inilah yang membuat kita menjadi tenang. Nah, Tuhan ini ajaib. Tuhan ini sudah menciptakan badan kita tuh sempurna sebetulnya. Jadi waktu Bapak Ibu Saudara semuanya stres, ya lagi pusing gitu ya, otak ini ngasih sebuah sinyal. Dan otak ini bilang, keluarkan hormon endorfin. Maka kita akan jadi tetap tenang, detak jantung lebih normal dan semuanya. Dan hormon ini, hormon yang sama, ini keluar ketika saudara saya memberikan pelukan buat orang yang saudara kasihi. Amin. Dan riset membuktikan anak-anak yang sejak kecil lebih rutin dipeluk itu secara emosional jauh lebih stabil. Jadi kalau hari ini ibu bapak punya anak apalagi yang masih kecil, biasakan sering-sering dipeluk. Kalau anak saya lagi marah gak karu-karuan, yang harus saya lakukan adalah bukan saya datang sini saya marahin, makin nangis pasti lagi begitu. Tapi semarah apapun anak saya, saya di sini peluk. Di waktu tertentu dia akan diam dan tenang. Sebetulnya Tuhan sudah kasih semua yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Amin. So jadi Bapak Ibu gak usah cari yang aneh-aneh. Buat teman-teman yang masih muda, hormon yang ini yang keluar ketika orang pakai narkoba sebetulnya. Apa yang orang narkoba cari? Rasa tenang, fly itu kan. Cuman yang jadi masalah narkoba ini jadi sebuah trigger. Kalau kita jadi apa ya? Trigger itu kayak tombol. Ketika tidak dibutuhkan, dikeluarkan. Dan jumlahnya berlebihan. Sampai akibatnya jadi kering. Saat itu dibutuhkan. Makanya kenapa orang sakau. Saklarnya rusak. Kalau nggak pakai narkoba jadi sakau gitu kan. Nah kalau pelukan nggak akan bikin sakau saudara. Jadi daripada pakai narkoba, daripada ngerokok,
peluk aja orang yang saudara sayangi. Aduh saya ngerokok sepet nih, mama coba sini mah. Peluk. Saya sering dengar banyak orang, kayaknya kalau nggak ngerokok katanya sepet gitu ya. Nah, yang suka ngerokok cobain terapinya dengan peluk aja, anaknya tuh, istrinya, atau siapapun yang saudara kasihi. Amin. Hari ini sekali lagi karena persekutuan, nggak apa-apa ya. Saya percaya karena firman Tuhan itu harus jejak saudara. Yes. Firman Tuhan itu harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita. Amin. So kalau saudara mengasihi seseorang, mengasihi siapa, belajar memeluk. Amin. Di sini yang datang sama anaknya ada keluarganya. Coba katakan. Coba yang ada keluarganya, coba katakan semuanya berdiri coba. Datangi keluarganya dulu. Nah. Datangi, silakan. Tolong yang punya anak, istri. Yang suami istri ada nggak coba suami istri? Coba tolong berdiri. Yang suami istri. Nah, coba dikasih pelukan dong. Suaminya atau istrinya. Nah, 20 detik hitung coba ya. Yang kakak adik juga boleh. Oke, 20 detik ya, saya hitung ya, karena ini terakhir saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kasih tepuk tangan dong buat Bapak Ibu saudara semuanya. Gimana rasanya setelah dipeluk? Bahagia ya. Endorfin itu memang hormon membuat kita menjadi bahagia. Saudara jangan ingat ya, kita ibadah bukan seminar kesehatan. Nanti pulang dari mana? Seminar kesehatan. Tapi saudara, sekali lagi saya berkata, kasih itu harusnya jadi dasar yang paling kuat buat semuanya. Saudara, ketika kita mengasihi seseorang, ketika kita mengasihi sebuah pribadi, seorang pribadi, maka kita rela mengambil sebuah resiko buat pribadi itu, betul? Kalau kita nggak mengasihi, kalau itu hitungannya cuma untung rugi, seandainya ada yang lebih menguntungkan, kita nggak rugi nih sebetulnya. Tapi kalau cuma untung rugi hitungannya, suatu ketika ada yang lebih menguntungkan, kita kadang sangat mudah berpaling. Betul? Betul? Itulah kenapa dasar dari pelayanan kita harus kasih. Dalam keluarga, dalam keagamaan, dalam pekerjaan apapun, dasarnya harus kasih. Oke saudara, itu berintro panjang banget gitu ya. Saya punya waktu jam berapa sih? 9. Ya, jangan bebas. Saudara bebas saya nggak mau. Oke saudara, saya mau berlari. Saya mau cerita. Saya pernah dapat sebuah kiriman WhatsApp beberapa bulan yang lalu. Dan di WhatsApp itu unik. Dia bilang begini. Saudara tahukah saudara bahwa orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah tukang parkir? Ada yang pernah dengar ini kan? Pernah dengar? Pernah. Belum ya. Kenapa tukang parkir? Karena tukang parkir itu hidupnya santai. Maksudnya santai itu begini. Dia orangnya ketika datang ke tempat kerja gitu ya, dia punya banyak mobil gitu ya, dia jaga di tempat penjagaan mobil, mobilnya datang dengan sangat banyak, maka orang ini tidak menjadi sombong. Ya, tukang parkir ini ketika mobilnya banyak gitu ya, di tempat lahan parkirnya dia nggak jadi sombong. Tetapi ketika sore hari, malam hari, mobil ini diambil dan keluar dan garasinya kosong lagi, dia tidak jadi sedih. Ada nggak tukang parkirnya begitu kulihat itu, sedih mobilnya diambil, ada Ferrari gitu, ada Ferrari gitu ya, masuk gitu ya. Begitu datang, taruh di Ferrari, dia nggak bilangin Ferrari, enggak kan? Dia orangnya cool, keren. Ferrari masuk, gitu ya. Mercedes masuk. Gitu. Dan ketika diambil, dia bilang kenapa? Gitu. Nggak gitu kan ya? Diambil, ambil aja, ya santai. Apa yang dikasih tidak membuat dia jadi sombong, apa yang dititipkan tidak membuat dia jadi sombong, apa yang diambil tidak membuat dia jadi
sedih. Nah, pertanyaannya dalam hidup kita sadar gak sih semua itu cuma titipan? Jabatan, keuangan, nama baik, apapun, semuanya adalah titipan. Bahkan anak, istri, suami, keluarga itu adalah titipan. Seberapa yang percaya bahwa semuanya adalah titipan Tuhan dalam hidup kita? Percaya? Saya lebih banyak interaksi di sini ya daripada besok ya. Karena besok gereja lebih formal gak sih? Atau gak sama aja, Pak? Oh, sama aja. Saya ingin penggembalanya dulu. Nah, saya mau berkata begini. Saudara percaya bahwa semua cuma titipan? Amin. Amin? Tapi kalau diambil dari hidup saudara, saudara sedih gak sih? Saudara dititipi uang, happy, orang kaya gitu kan. Tapi waktu diambil, sedih. Kenapa tipis? Yang bosnya di atas kan tipis. Kita punya anak, kita punya keluarga. Kita berpikir semuanya adalah milik kita. Tanpa kita sadar, semua itu sebetulnya cuma titipan. Nah, hari ini sikap hati ini yang harus kita sadar. Tapi kemudian ada hal yang kedua. Tukang parkir punya tanggung jawab. Yang dititipi punya tanggung jawab. Nggak boleh mobil datang masuk nih ya, Pak Markus bawa Lamborghini gitu. Dan dia bilang, "Bis, titip ya, saya tukang parkirin." Tukang parkirnya keren ya. Sudah tak? Titip ya. Terus ketika pulang, beliau mau ambil, saya bilang, "Silakan ambil." Tapi begitu Pak Markus mau ambil, kenapa setir kurang sebelah ya gitu? Cuma ada satu. Kira-kira yang punya marah nggak? Marah nggak? Artinya apa, saudara? Saudara dan saya harus belajar bertanggung jawab buat apa yang dititipkan dalam hidup kita. Saudara nggak bisa berkata, "Kalau punya saya, kau sedih urusin itu." Nggak bisa. Karena pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan pada yang punya. Kalau saudara dan saya punya sebuah tanggung jawab, kerjakan itu dengan baik. Bagaimana bisa bertanggung jawab? Kenali apa yang dititipkan. Kalau yang dititipkan adalah mobil Ferrari yang isinya harus dengan bahan bakar yang khusus, mungkin Pertamax Turbo, gitu. Saudara isi dengan solar, hasil mesinnya akan rusak. Kenapa kita tidak belajar mengenali apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita? Kita seringkali berpikir kita yang paling tahu semuanya, tanpa kita mau belajar sebenarnya seperti apa sih. Semua itu beda-beda. Di luar sana ada banyak mobil. Saya di rumah ada mobil 2. Satu pakai solar, satu pakai bensin. Saya harus kenal karakternya. Gak mungkin saya berkata, saya yang paling tahu mobil-mobil saya. Saya isi bensin aja semuanya. Jebol, saudara. Betul? Hari ini kita gak bisa bilang, anak-anak saya, hidup-hidup saya, uang-uang saya. Betul. Tapi kalau saudara tidak kenal, dan saudara pakai caramu, dan saudara paksakan caramu, buat semuanya yang jadi, apa yang dipercayakan itu bisa rusak. Dan kalau sudah rusak, bayarnya mahal, saudara. Kalau yang punya marah, repot kita. Di sini saya ambil contoh Bu Lisbeth ya. Punya anak berapa? 3. Sama persis semua nggak, Bu? Beda ya, penanganannya sama persis gak? Pasti beda. Setiap pelayanan kita harus menjadi sebuah jawaban. Ketika saudara dan saya diberikan sebuah kepercayaan, artinya saudara dan saya harus jadi jawaban buat orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Apapun lah, gak cuma orang, saudara. Dunia ini udah gak butuh banyak orang sukses, saudara. Dunia ini butuh orang baik. Tapi akan jauh lebih keren kalau orang-orang baiknya ini orang-orang yang jadi sukses. Bukan cuma orang sukses yang baik, tapi orang-orang baik ini diberkati Tuhan dengan sangat ajaib, jadi sukses dan memberkati banyak orang, membuat orang bisa berbuat baik lagi, dan itu akan semakin ajaib. Amin. Berapa banyak di tempat ini yang ingin diberkati Tuhan? Wadahnya harus siap dulu, saudara.
Amin. Oke, saya lanjut ke cerita kedua. Saudara di sini tahu negara namanya Singapura? Tahu ya? Ada yang nggak tahu Singapura? Tahu semua ya? Singapura adalah sebuah negara kecil yang tidak punya sumber daya alam, tidak punya negara wilayah yang luas, tidak punya apa sih Singapura sebetulnya? Hampir nggak punya apa sebetulnya, betul ya? Tapi coba bayangkan negara yang kecil itu, sekarang pendapatan per tahunnya itu salah satu terbesar di dunia loh. Singapura adalah sebuah negara yang sukses dari semua bidang. Secara ekonomi, maju. Ilmu pengetahuan, maju. Infrastruktur, maju. Pemerintahan, bagus. Militer, wah. Bersih politiknya, korupsinya minim. Karena susah di sana kalau korupsi langsung selesai. Karirnya selesai di situ ya. Nggak kayak di sini. Korupsi keluar, jabat lagi gitu ya. Gitu kan. Nah, terus enggak lah, sekarang jauh lebih baik kalau Indonesia. Terus kemudian apalagi? Kedokteran maju. Orang kalau yang sakit-sakit, yang orang-orang yang punya kantong tebal di Indonesia tidak apa? Di Indonesia udah nggak tertangani, loncatnya ke Singapura atau Malaysia, betul ya? Ya kan? Dan kedokteran ini berhubungan dekat dengan ekonomi karena mahal di sana gitu ya. Jadi banyak duitnya lah lewat kedokteran di sana gitu. Tapi ada satu bidang yang sampai tahun 2016 itu baru terpecahkan dan baru ada keluar sebuah hasil. Sebelum tahun 2012 ini gesah banget sektor ini. Namanya sektor olahraga. Oke, saya boleh minta tolong ke sini. Coba sebutkan beberapa nama atlet yang saudara tahu nih, dari Indonesia yang hebat. Siapa? Susi Susanti ada ya. Terus siapa lagi? Siapa? Bambang Pamungkas. Terus? Rudi Hartono. Oh, ini angkatannya. Ini saya kelihatan ya kumpul di mana ini. Nggak ada yang bilang Jojo gitu ya. Mana tadi heboh-heboh gitu ya. Siapa? Kevin Marcus gitu. Lupa Marcus gitu. Ini atlet kita. Banyak ya betul ya. Tapi coba sebutkan satu atlet aja dari Singapura yang saudara tahu lah. Kalau dari Amerika dia tahu nggak saudara? Adalah ya. Atlet luar negeri gitu dari Amerika, misalkan ya Shaquille O'Neal, Michael Jordan, banyak-banyak gitu ya. Tapi kalau dari Singapura ada nggak saudara? Nih, saya mau bacakannya. Sampai sebelum 2016, Singapura itu nggak pernah dapat medali emas sekalipun dalam Olimpiade. Dia itu sampai frustasi. Mereka bilang, kita dalam semua bidang udah oke nih. Tapi kenapa olahraga nggak jebol-jebol ya? Sampai akhirnya tahun berapa gitu saya lupa. Dia, pemerintahnya tuh nyiapin gini, siapapun yang dapat medali emas akan diberikan hadiah pada masa itu loh ya. Rupiah kayaknya harusnya lebih kuat dari sekarang gitu. Dikasih hadiah yang dapat medali emas tuh hadiahnya $1 juta. Dan dia pikir ketika diberi hadiah $1 juta, maka orang-orangnya akan termotivasi dan akan menjadi dapat medali gitu ya. Pertanyaan saya, setahun setelah itu terjadi, apakah ada yang dapat medali? Nggak tahu ya, padahal saya udah kasih kisi sebelum 2016 nggak ada yang dapat medali emas. Jadi 0. Bukankah hidup kita kan seperti gitu ya? Kita dikejar target. Kalau kamu melakukan A, kamu akan dapat B. Betul ya? Ayo kamu melakukan ini supaya kamu dapat ini, betul ya? Tapi yang jadi pertanyaan, kok nggak dapat? Sampai sini dulu, nangkep nggak? Berilah maka kamu akan diberi. Ketika kamu memberkati, kamu akan semakin diberkati. Pertanyaannya, kenapa ada yang benar-benar semakin diberkati, ada yang gitu-gitu aja? Tidak ada peningkatan sedikit pun. Ada yang pernah berpikir ke situ gak sih? Kenapa janjinya sama, Tuhannya sama, hasilnya bisa beda? Pertanyaannya kenapa? Kita nggak mungkin berani nyalahin Tuhan, betul?
Kemudian kita berkata, oh itu salah kita. Yes, pasti. Udah nggak mungkin salah Tuhan. Ya iyalah, Tuhan nggak mungkin salah. Tapi yang jadi pertanyaannya, salahnya apa? Ketika kita nggak pernah tahu apa yang jadi masalahnya, kita tidak pernah memperbaiki gitu kan? Betul nggak? Kalau kita datang ke dokter, dokter akan periksa. Ketika tahu hasilnya akan diberi obat sesuai dengan kebutuhan kan? Nggak mungkin kan dokter, udah nggak usah periksa, ini saya kasih panado aja semua gitu. Atau kayak saya gitu ya, apapun diagnosisnya hasil akhirnya cuma sama, masuk angin. Terus saya enak badan kan, saya periksa, oh masuk angin gitu ya. Pokoknya kecapean dong masuk angin, pokoknya apapun masuk angin kalau saya gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak pernah cari tahu sebenarnya salahnya apa sih. Kenapa ya anak saya nggak pernah berubah? Saya doain anak saya, tapi kok anak saya nggak pernah berubah? Hari ini saya cuma mau tanya, di sini ya, apa yang jadi doa paling banyak buat teman-teman di sini coba? Yang rasanya belum go-go. Soal apa kan? Soal keuangan? Soal keluarga? Atau soal apa? Yang jadi pertanyaannya, kenapa nggak pernah berubah? Ternyata jawabannya bukan karena Tuhan tidak cukup kuat, tapi karena kita yang nggak pernah mau berubah. Saudara, kita tidak pernah bisa berubah sesuatu kalau bukan dimulai dari kita yang berubah. Kita berkata, kenapa dia kamu begitu? Kenapa kamu begitu? Kenapa dia jahat sama saya? Kenapa orang kok jahat-jahat sama saya? Pernahkah kita mencoba berubah tingkah laku kita, cara kita berkata-kata? Kenapa kita berkata, saya ingin anak saya berubah, tapi cara kita mendidik anak tidak pernah berubah? Kenapa kita ingin diberkati lebih, tapi cara kita bekerja, cara kita melayani, cara kita memberi, cara kita lakukan apapun gak pernah berubah? Sama terus. Saudara, wadah itu sesuatu yang sangat penting. Nah, saya balik ke cerita itu. Kemudian di tahun 2000 sekian lah, pemerintah Singapura ini ketemu dengan pemerintah China. Jadi dia tanya, kamu bisa menghasilkan banyak atlet hebat, gimana caranya? Saya udah kasih bonus hadiah besar, tapi toh tidak menghasilkan atlet yang ada hasilnya gitu. Kemudian pemerintah China ini nanya, loh kamu beri buat apa dana sebesar itu? Biasa kasih hadiah. Terus dia bilang gini, loh kenapa nggak kamu ganti? Dananya tetap sama, tapi dialokasikan atau ditempatkan ke hal yang berbeda. Kan gak mungkin cuma satu orang disiapinnya betul ya, buat hadiah. Gak mungkin dong, saya siapin hadiah $1 juta buat yang menang, terus dia siapin budget cuma $1 juta. Berarti ya, kalau yang menangnya 3 orang, mabuk dia 2 jutanya dari mana $2 juta gitu kan? Dia udah siapin dana besar sebetulnya. Dan akhirnya kabur, gak kepake. Kenapa gak kamu pakai untuk hal yang lain? Misalnya apa? Bangun stadion yang paling bagus. Perbaiki fasilitasnya, perbaiki mesnya, perbaiki pola makan mereka, beri mereka nutrisi yang terbaik, panggil pelatih-pelatih yang terbaik, biarkan mereka bertanding dengan yang terbaik, latihan dengan yang terbaik, panggil orang-orang terbaik dari seluruh dunia yang terbaik di bidangnya, panggil untuk latihan dan orang baik di situ, biarkan mereka bertanding sering-sering di situ. Dan akhirnya itu dilakukan, dia bangun sport center yang terbaik, mereka panggil pelatih yang terbaik, jam terbangnya suhu dinaikkan dan semuanya dilakukan. Dan akhirnya 2016 ada seseorang yang namanya, saya lupa soalnya namanya ya, namanya susah itu, Joseph Schooling. 2016 Olimpiade di Brazil, dia memberikan emas pertama untuk Singapura di dalam cabang olahraga renang. Nah ini, bukankah itu yang seharusnya kita lakukan? Buat apa yang ini saudara dan saya rubah dalam hidup kita? Saudara mau anakmu berubah? Bagaimana mungkin saudara berkata sama anakmu, berkata gini, kamu tiap hari harus baca Alkitab ya nak? Tapi saudara dan saya bahkan tidak pernah baca Alkitab. Bagaimana mungkin seorang bapak punya wibawa berkata sama anaknya, jangan merokok, kalau sambil saudara berkata begitu, saudara sedang ngebul di depan. Maka anakmu akan berkata, gak apa-apa juga merokok. Ketika saudara berkata, nah kasihi Tuhan lebih dari apapun, tapi saudara lebih mengasihi pekerjaanmu, lebih mengasihi hobimu dibanding Tuhan, bagaimana mungkin anakmu bisa mengikuti apa yang saudara dan saya perintahkan untuk dilakukan? Amin. Kita punya goal besar buat anak kita, betul? Tapi kenapa gak kita taruh itu dalam hidup kita? Karena tidak pernah mungkin sesuatu itu jadi kalau lingkungannya tidak disiapkan.
Nah itulah tugas kita, saudara. Saudara untuk menerima, di sini saya mau tanya, di sini siapa yang ingin diberkati dalam keuangan coba? Ingin diberkati keuangan? Ya. Bikin kaya? Siapa yang bikin kaya coba di sini? Bahasa lebih gampang lah, siapa yang bikin kaya gitu? Gak ada yang mau kaya, saya mau saudara. Nah, saya mau ngajak berandai-andai, tapi kalau saudara mau dimakan semakin tinggi ya, semakin ribet, percaya nggak? Dan kalau nggak saudara kalau belajar dari sekarang, kaget. Nih, saya mau ngajak kita berandai-andai. Andai lah, kan segala sesuatu bisa berubah dalam hitungan detik ya. Seandainya, amin-amin ya, detik ini hanya detik ini ya. Nanti mungkin semenit kemudian sudah lebih normal gitu ya. Detik ini seandainya anggaplah uang yang saudara pegang adalah 0. Oke? Ini seandainya, tidak akan terjadi ya. Saudara hanya punya 0 di rekening, tidak punya tabungan, tidak punya deposito, tidak punya uang cash, jumlahnya adalah 0. Oke? Pertama ya. Yang kedua, tiba-tiba datanglah siapa ya? Daniel. Dia bilang gini, dia diberkati Tuhan dengan sangat ajaib dan dia bilang semua yang di sini saya kasih uang masing-masing 1 miliar. Mau? Mau nggak? No. Ada yang mau sih, padahal biasanya kalau duit mau gitu. Ini orangnya rendah hati semua, tidak terangkat dari keuangan itu. Oke, mau nggak? Mau. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya gini, uang ini hanya boleh untuk dibelikan mobil, nggak boleh buat yang lain. Syarat pertama, oke? Syarat kedua, cuma boleh beli, jumlah mobilnya berapa? 1. Dan kalau ada sisa kelebihan, misalkan ya dikasih 1 miliar, bapak ibu beli yang 200 juta, 800 jutanya harus dibalikan. Oke? Saya ulang ya. Uang yang kita pegang hari ini adalah 0. Dikasih uang 1 miliar, syaratnya untuk ke 1 apa? Beli mobil, jumlahnya cuma boleh 1. Oke, kalau ada kelebihan harus dikembalikan. Oke? Nah, saya mau tanya, saudara akan beli mobil seharga berapa? 1. Mobil 1 miliar buat apa gitu? Ya nggak apa-apa sih, buat apa aja terserah gitu. Mau pakai buat nyanggu juga boleh kalau bisa gitu. Nggak apa-apa, jangan bikin buat apa aja dulu ya. Buat angkat ternak kemana juga boleh, nggak apa-apa sih gitu. Nah, saya mau tanya di sini, siapa di sini yang mau beli mobil seharga 1 miliar supaya nggak ada kembalian? Ada nggak? Nggak ada, atau bikin 1 miliar kan nolnya berapa gitu. Saya bingung kalau beli, ya kurang lebih gini lah bu perbandingannya. Kalau tadi saya makan soto sulung ya, ya 1 miliar makan soto sulung banjir lah Solo gitu ya, sama kuah soto gitu ya. Oke? Kira-kira mau beli mobil seharga berapa? 300, 700 berarti kembaliin ya? Oke. Berapa? Bantu saya dong. Tanya dulu boleh dijual nggak nanti mobilnya? Boleh dijual nggak? Tentuin lo aja mau beli mobil apa dulu kan, masa dijual nggak bagaimana nanti? Hanya mau beli 1. Nah. Oke, Bu, mau beli yang berapa, Bu? Berapa? 1 miliar, nggak apa-apa. Kita ini jangan terlalu rohani. Oh, jangan nanti saya serahkan, nggak apa-apa. Pengen 1 miliar, 1 miliar aja nggak apa-apa. Boleh kok. Kan memang dikasih boleh. Oke? Mau beli yang berapa? 700. Beli berapa? Berapa? 200. Saya mau tanya. Saya dikembalikan aja mobilnya. Dikembalikan saja mobilnya? Karena nggak punya uang buat beli bensin. Oke, terus? Saya mau tanya dulu, yang bilang 1 miliar, saya mau beli mobil seharga 1 miliar, coba katakan. Supaya nggak ada kembalian. Oke, saya mau nanya yang sama 1 miliar. Saya mau tanya dulu yang 700 tadi, mendekati lah. Ya. Yang tadi bilang paling kecil berapa sih? 200 ya? Oke ya? 300. Kenapa? 200 berapa tadi kamu ya? Kenapa beli yang 200? Kebutuhan sehari-hari kamu tidak bisa mencukupi. Oke. Boleh lah ya. Boleh, nggak apa-apa. Pilihan.
Yang paling tinggi tadi siapa? 1 miliar ya, 2 orang ya. Nah, tapi saya mau ke bawah dulu. 700 yang paling mendekati 1 miliar. Kenapa beli 700? Ya. Tahan dulu, ntar saya ganti. Ya 1 miliar dulu. Kenapa beli yang 1 miliar? Kan kasih 1 miliar. Ya masih makan dong. Kenapa dikasih yang beli yang 1 miliar? Bisa dijual lagi. Bisa dijual lagi. Kenapa beli yang 700? Ya lumayan. Lumayan. Kenapa nggak 1 miliar? Kan bisa disumbangkan. Kan nggak boleh disumbang, kembaliin. Kan karang ya. Perjanjiannya kan nggak boleh di apa-apain, lebih harus kembaliin. Kenapa nggak 1 miliar? Biar ada kembaliannya. Kembaliannya buat? Ya dikembaliin. Oh ya baik. Dapat bagus tapi nama tetap baik ya. Kembali ke keluarga sendiri soalnya. Kembali ke keluarga sendiri tuh ya. Ternyata kasih momen. Oh ya dia. Oh iya, sepatu saya dibeli yang 200 ya. Oh pokoknya dari dia. Saudara saya mau berkata begini, inilah kenapa yang namanya keahlian itu sangat dibutuhkan dan wadah itu sangat dibutuhkan. Ini saya mau jelasin sedikit saudara. Saudara, saya sampai browsing. Ternyata ketika saudara dan saya membeli mobil baru, ada sebuah hal yang namanya pajak balik nama. Jadi kalau saudara beli mobil seharga 1 miliar, maka saudara harus bayar lebih dari 1 miliar. Kalau mobil bekas 1%. Kalau mobil baru 10%. Betul gak sih Pak? 10% ya? Belum, mobil baru. Bukan kalau gitu. Dan saudara tiba-tiba harus cari utang untuk nutupi yang 100 juta ini. Kebayang ya? Ribet gak saudara? Beda sama kita beli gorengan di depan, betul? Saudara beli bakwan, gak mungkin ini pajaknya berapa ya? Gitu. Ada gitu? Enggak toh? Saudara beli nasi soto kayak tadi, kalau di restoran ada pajak lebih ya enggak? Tidak bikin kita kacekek ya gitu. Nah hari ini saudara, ada banyak kita berkata Tuhan berkati aku, tapi kita nggak pernah mau upgrade. Ujung-ujungnya apa? Rusak hidup kita. Akhirnya yang hari harus dapat berkat, ujung-ujungnya punya utang. Saudara pernah dengar cerita ke orang yang dapat kontrak, jadi kaya, triliunan, tapi 10 tahun kemudian lebih miskin dari sebelumnya? Pernah dengar nggak? Pertanyaannya kenapa? Tidak bisa ngelola. Tidak bisa ngelolanya kenapa? Ini saya riset akhirnya. Ini yang saya baca ya. Mereka yang menghambur-hamburkan uangnya, mereka beli rumah. Saya mau tanya, ada yang salah tidak dengan beli rumah? Itu investasi kan seharusnya ya. Mereka beli rumah yang sangat mahal, mobil mewah, mobil sport dan segala macam. Tapi kemudian mereka lupa pendapatan besar itu hanya sekali-kali. Tapi pajaknya setiap tahun, saudara. Apa yang lebih miris dari 0? Minus. Dan punya utang. Betul? Kenapa? Ya itu tadi, punya uang, beli rumah, beli ini, gak ada yang salah dengan itu. Tapi dia tidak kelola kehidupannya. Akhirnya pendapatannya tidak menjadi meningkat. Semua yang dibeli barang konsumsi. Pendapatannya tidak nambah, pengeluarannya jadi bengkak. Akhirnya pajaknya terbengkalai. Ketika pajak bermasalah, akhirnya jadi urusan dengan negara. Rumahnya disita, mobilnya disita, semuanya hilang, keluarganya hancur, dan akhirnya punya utang ke negara untuk bayar pajak. Nah ini saya mau berkata begini, banyak orang berkata di sini, Tuhan saya mau diberkati. Siapa sih yang mau diberkati sekali lagi? Saya. Kalau mau diberkati bukan jangan jadi takut, tapi belajar mengelola segala sesuatu dengan lebih baik. Pajak itu harus dibayar, saudara. Saya ngomong di sini depan mimbar nih. Pajak itu yang harus dibayar, bayar. Kita anak Tuhan tuh jangan takut bayar pajak, saudara. Ada orang datang sama saya, Pak, gimana ya supaya nggak bayar pajak? Salah. Anak Tuhan jangan nggak bayar pajak. Yang memang mesti dibayar, bayar. Oke? Kan firman juga bilang, betul? Apakah mau bayar pajak sama kaisar? Boleh nggak? Ya memang harus dibayar, ya bayar. Tapi kalau kita nggak belajar, akhirnya kehidupan kita akan jadi sangat mengerikan, saudara. Jadi bersekali lagi saya mau tanya, berapa banyak di tempat ini yang mau diberkati? Saya. Bilang sama diri, ayo kembangkan diri. Ayo kembangkan diri. Ayo belajar. Amin. Amin.
Pertanyaan kedua, siapa di sini yang mau anaknya sukses, dia punya anak itu? Saya Mau? Anaknya sukses dalam pekerjaannya, mau? mau. Tahu nggak resikonya kalau anak sukses? Tidak ada waktu. Jarang dikunjungi, nggak ada waktu, sibuk. Siap nggak? Gak siap, jahat. Ingat semua cuma tapi dia belajar menyiapkan yang di sini. Amin. Kalau saudara berkata, kadang-kadang kita bertanya, kenapa sih kok gak diberkati hidup saya? Kenapa kok gak saya berkati? Bukan gak diberkati, setiap kali mau diberkati kita yang nutup pintu. Jadi kita berkata, jangan. Nanti kalau suami saya kaya, gitu, nanti dia nakal. Gitu. Jangan. Nanti kalau anak saya begini, nanti begini. Jangan. Kita lupa. Cuman dipakai. Amin. Jadi mau diberkati, yang harus dibenahi yang mana? Yang sini. Siapa yang mau keluarganya diberkati? Siapa yang mau ketika nanti pulang, hai ma, dipeluk kayak tadi? Enak gak sih rasanya? Enak. Enak? Yang mama coba mana bisa mama lebih baper coba. Dipeluk sama anaknya, gimana rasanya? Damai. Damai. Kapan terakhir kali dipeluk sama anaknya? Barusan. Malam. Tadi, sebelum slide tadi gitu. Mau nggak itu terus berlanjut di rumah? Setiap kali ketemu? Ya sudah setiap hari mah bagus ya. Siapa di sini yang jarang dipeluk oleh anaknya? Dan mau anaknya sering meluk saudara? Mau? Mau nggak? Mau? Rubah cara kita berbicara. Anak pulang gitu ya, datang udah serem aja. Siapa yang mau meluk saudara? Ya kan? Saya ingin dihargai orang, tapi muka saudara gini. Ya saudara juga segan lah ketemu saudara, betul ya? Orang juga segan ketemu kita, betul? Kasih senyum. Beri mereka pukulan pada waktunya. Tapi pukulan kebanyakan itu rusak saudara. Betul ya? Ini saya mau kasih contoh di sini nih. Yang sebelah sini mungkin nggak kelihatan, maaf ya. Saya kasih contoh ini. Saudara, di sini saya punya tempat AC, tempat dudukan AC. Di sini pasangnya pakai skrup ya, skrup. Untuk pasang dudukan ini pakai skrup. Skrup ke tembok ini apa yang harus kita pakai? Pakai obeng, betul? Obeng. Kalau saya pakai godam yang untuk hancurin rumah, kira-kira kepasang nggak saudara? Hancur. Hancur ya. Nah, saya mau berkata apa? Pukulan perlu, tapi secukupnya. Orang dipukuli terus, hancur saudara. Biarkan mereka mengerti kita memukul karena kita mengasihi mereka. Jangan biarkan setiap ketemu dipukul, setiap ketemu dipukul, ketemu dibentak, ketemu dimarahin. Akhirnya mereka nggak ngerti kita sayang sama mereka. Berarti saya disayang nggak sih? Pukul setelahnya perlu. Kasih pengertian. Amin. Dalam hidup selalu butuh dua sisi yang saling berkaitan. Oke? Nah, saya banyak contoh hari ini. Saya mau ajak kita tukar pikiran banyak. Sekarang berandai-andai semua kita adalah orang yang sangat kaya, sangat diberkati. Oke? Saya bukan ada apa-apa dong, berpikir besar ya. Nah, bayangkan saudara masih muda semuanya, usia produktif 30 tahunan lah. 30-40 tahun. Ibu umur berapa tahun, Bu? 34 tahun ibu ya, cerita ibu ya. Ibu siapa, Bu? Ibu Pariem. Umurnya berapa, Bu? Oh enggak, ibu berapa? 34 tahun, Bu. Nah, 34 tahun ibu ya. Anggap 34 tahun ya. Pak, umur berapa, Pak? 52? Enggak, kan kita 30-an semua di sini ya. 17. Berapa? Umur berapa, Pak? 2 berapa? 32? Oke, boleh ya. Bu, umur berapa, Bu? 35, oke. 30. Pak, umur berapa, Pak? 30. Mantap, Pak. Saya usia produktif berarti anak masih kecil ya. Ya 30-an anak masih ya SD lah, 6-7 tahun. Anggap saudara masih umur 30-an, saudara uang banyak, saudara bisa punya suster,
saudara bisa punya pembantu banyak, ya. Saudara nggak perlu ngurus anak, ada yang ngurusin. Sekarang saya tanya, wajar nggak saudara punya pekerjaan yang banyak, mapan, dan saudara berkata gini sama anak saudara, nah, papa sama mama sibuk, kamu di rumah ya sama mbak. Pertanyaan saya, wajar nggak? Tapi tenang, semua kebutuhan kamu, papa mama pasti penuhin. Wajar nggak? Wajar nggak? Yang bilang wajar katakan. Wajar ya? Jadi akhirnya saudara pergi jalan-jalan. Ini kejadian nyata. Ada beberapa teman dari istri saya di sekolah. Itu dia bilang gini sama istri saya, kamu boleh pergi nggak sih sama suami kamu? Kita jalan-jalan. Mana? Ke Thailand, ke mana? Oh gaya, udah jalan-jalan ke Thailand. Urus anak di rumah, saya bilang gitu ya. Terus anak, gak bisa lah, saya kan ngurus anak, ini anak sekolah nih. Kamu yang mbak aja, biar mbak aja jagain. Dia bilang gini, saya mau punya mbak pun, anak tetap saya urus, dia bilang. Udah gak usah, akhirnya dia pergi jalan-jalan. Ada yang pergi sampai 3 bulan. Seriusan. Sekarang saya tanya, wajar nggak? Tapi semua kebutuhan dipenuhi. Oke? Yang masih bilang wajar ya. Sekarang kita ceritanya waktu sudah bertambah. Nah, 30 tahun kemudian. Jadi umur Bapak berapa Pak tadi kan? 30 tahun kemudian berarti umur 60. 60 ya Pak ya? Umur berapa Pak? 62, Ibu 64 ya. Oke. Sekarang ya. Kemudian anak ibu berkata begini, Pak, maaf, saya sibuk, gak bisa nemuin papa, gak bisa nemuin mama. Tapi tenang, gak tak masukin rumah jompo. Saya beliin rumah, saya beliin apartemen. Saya yang paling bagus. Saya siapin suster. Saya kirimin uang bulanan. Semua kebutuhan papa mama terpenuhi. Tapi saya nggak bisa ketemu papa mama, sibuk. Papa mama harus ngerti ya. Wajar nggak? Sedih nggak coba kalau bapak ibu jadi orang tua, anaknya nggak pernah datang? Sedih nggak? Sedih nggak? Apakah yang saudara harapkan adalah dikasih uang dan mobil? Mana yang lebih berharga? Sering dikunjungi sama anak, sama dikasih uang sama mobil? Umur 60-70 dikasih mobil terus buat apa lagi? Betul? Tenang ibu, ibu saya beliin motor sport gitu, mau? Biar kayak Valentino Rossi gitu, mau? Udah gak butuh. Betul? Siapa tadi Lukas apa deh? Johan, oh Lukas jauh, Johan. Anggaplah kalau kamu udah umur 70, tenang, anaknya bilang gini, Pak tenang Pak, saya beliin papa motor Harley yang paling mahal, mau nggak? Dipakai juga papa buat nindihin barang gitu ya. Gak bisa berdiri aja, gak bisa. Betul? Yang kita cari bukan lagi materi. Nah tapi kenapa kita tanamkan itu dalam hal hidup anak kita? Ketika kita punya uang, ketika kita punya kekuasaan, ketika kita punya kesibukan, kita berpikir semuanya bisa diganti dengan uang. Saya mau berkata kalau saudara gak bisa kasih quantity time, jumlah waktu, kasihlah mereka kualitas. Quantity time. Ketika dalam seminggu, saya ini ketemu anak saya kalau lagi full, padahal seminggu cuma 2 hari saudara. Tapi saya harus pastikan 2 hari itu jadi 2 hari yang paling berkesan buat mereka dalam minggu itu. Supaya ketika saya pulang, mereka kangen saya. Atau kita jadi orang tua yang aduh papa capek nanti ya. Atau kita pulang saya kan waktunya pengen istirahat, main handphone, me time, waktu pribadi. Saya kan pengen punya waktu sendiri. Udah tuh jarang ketemu, begitunya ketemu sibuk sendiri main handphone. Maka kita kehilangan banyak hal. Maka jangan salahkan anak kita suatu hari kalau mereka sudah dewasa, mereka lakukan hal yang sama-sama kita. Saudara, jika saya mau berkata ini, mohon maaf, ini mungkin gak enak, tapi percayalah, belajar satu hal. Ketika saudara ingin hidup saudara berubah, yang harus berubah itu hidup kita, saudara. Cara kita, apapun yang kita kerjakan itu yang harus diubah terlebih dahulu. Amin. Kalau saudara ingin sekeluarga berubah, ubah cara berbicara kita,
Ubah cara kita menghargai anak kita. Ubah cara kita menghargai orang tua kita. Kalau kita berkata, kenapa saya ini gak pernah dihargai sama papa mama saya ya? Mungkin cara kita bereaksi itu salah. Kenapa kita tidak ubah cara kita? Dan hari ini, saya rindu malam hari ini ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Amin. Kalau kita mau jadi besar, yang di dalam sini yang harus diubah. Jangan pernah salahkan di luar. Saudara, suatu ketika ada sebuah orang yang berkata begini. Ini seorang konduktor namanya ya, betul? Kalau di musisi ada konduktor, dia memimpin sebuah orkestra besar. Dan kemudian di tengah-tengah orkestra ada satu orang timnya yang membuat kesalahan. Dan ketika timnya buat kesalahan, dia datang dan dia bilang, saya minta maaf, saya yang salah. Konduktor bilang. Kemudian si yang lain bilang, enggak, yang salah bukan kamu kok. Yang salah si pemain biolanya itu gitu ya. Terus konduktornya bilang, enggak, saya yang salah karena saya pemimpin. Saya tahu tidak pernah mudah untuk berdiri di podium konduktor itu. Karena kalau saya cuma bisa tinggal nunjukin orang siapa yang salah, maka semua orang juga bisa berdiri di podium ini. Tapi karena saya harus memastikan semuanya berjalan dengan baik, maka saya tahu podium ini punya sebuah tanggung jawab. Dan hidup kita itu seperti podium itu, saudara. Kalau kita berkata salah dia, salah orang itu, salah dia, salah orang itu, maka selamanya kita akan pernah jadi orang besar. Kalau saudara mau naik tingkat, saudara mau di atas rata-rata, maka caramu merespon harus berbeda dari orang kebanyakan. Kalau orang lain berkata dia yang salah, kita mau berkata enggak, saya yang salah karena saya dirinya enggak benar. Ketika orang berkata kenapa ini begini, enggak, saya yang salah. Kenapa? Karena saya pemimpinnya. Saya tahu seharusnya saya mendidik mereka dengan benar. Ketika kita tahu ada sebuah yang salah, kita jangan berkata keadaannya salah, tapi kita berkata saya yang salah. Dan kita akan perbaiki ini bersama-sama. Amin. So hari ini bukan tentang siapa benar dan salah, tapi soal bagaimana kita bisa merespon dengan benar. Amin. Saya mau tutup dengan sebuah cerita. Saudara di sini, saya nggak tahu ada yang suka nonton nggak sih bioskop atau orang kudus semua di sini. Sini orang kudus semua. Saya orang Solo bener. Bukan orang kudus. Saudara, ada yang tahu film Joker nggak, saudara? Tahu Joker? Tahu nggak Joker? Musuhnya Batman. Tahu ya, yang kayak badut gitu mukanya. Nah, saya pernah lihat, katanya sih bukan Jokernya. Cuma ada quotes begini. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Gue tahu. Setuju gak sama itu? Bisa aja sih, betul ya. Tapi kalau saudara jadikan itu sebuah alasan, bagaimana yang terjadi seandainya Yusuf berkata hal yang sama? Anak baik-baik keluar gitu ya, nganterin makanan. Udah nganterin makanan, diambil sama kakaknya, dimasukin ke sumur. Dimasukkan ke dalam sumur, diangkat, dikiranya dia bakal ditolong, dijual jadi budak. Setelah jadi budak, dia bekerja dengan sangat baik di rumah seorang perwira tentara. Kalau sekarang apa yang Menko Polhukam kali ya, perwira tentaranya gitu ya. Ketika di sana kerja udah bagus-bagus, difitnah sampai masuk penjara. Ketika masuk penjara nolongin orang gitu. Dia bilang gini, kalau nanti kamu diangkat lagi jangan lupa saya. Bayangin, udah teman sependeritaan ngelupain lagi. Kurang disakiti bagaimana, saudara? Betul? Kemudian dia singkat cerita, dia masuk sampai akhirnya jadi orang nomor 2 di seluruh Mesir. Apa yang terjadi jika seandainya Yusuf berkata orang jahat adalah orang baik yang tersakiti? Maka mungkin ceritanya jadi beda. Kalau Yusuf berkata seperti itu, maka dia akan panggil si Menko Polhukam itu gitu ya. Dia panggil, gak bener kamu ya. Maka mungkin dia bantai seluruhnya. Ketika kakaknya datang, mungkin dia berkata, ini orang-orang kurang ajar, habisi, ambil papahnya, habisi bangsa itu. Bukankah Hitler itu orang yang sama, saudara? Orang Yahudi, punya keturunan Yahudi, disakiti oleh orang Yahudi, menjadi pahit, menjadi jahat, akhirnya membantai orang Yahudi. Jangan biarkan hidup kita menjadi sebuah kengerian buat orang lain, saudara. Inilah kenapa kita harus siapkan yang di sini. Karena dengan tanggung jawab yang besar,
dan kekuasaan besar. Saudara bisa menimbulkan banyak hal. Kalau yang di sininya rusak dan Tuhan curahkan sebuah hal yang besar, kerusakannya bukan cuma buat kita, saudara, buat banyak orang. So hari ini belajar respon dengan baik. Amin. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengalami sebuah hal yang menjengkelkan sekali. Saya kalau diomongin orang agak gak peduli, tapi ketika menyangkut anak saya mudah terganggu gitu ya. Ya saya harus jujur ya. Hari itu saya jadi marah dengan beberapa orang. Bukan marah sih, kesel tuh bos. Gitu-gitu amat saya bilang gitu ya. Nah ketika saya kesel itu, suatu ketika saya pergi ke sebuah tempat. Saya datang, dan ketika saya di tempat itu Tuhan tunjukin sebuah benda. Dan di benda, dengan waktu lihat benda itu Tuhan bilang, beliin buat si A. Hari itu saya lagi kesel sama si A dan keluarganya. Saya bilang, Tuhan, gue suruh ngasih sama yang lain gitu ya. Gak usah yang saya kasih lah ya gitu, yang biasa-biasa aja. Tapi Tuhan bilang, beliin buat orang. Saya nggak sebut nama, aman, karena saya suka membelikan barang buat banyak orang, jadi aman ya gitu ya. Gak usah kode-kode. Hari itu saya cuma diem, Tuhan, ngapain sih? Ini orang beli sih. Kan anaknya mau. Terus saya ngomong sama Tuhan, tapi ini orang itu baru ngeselin loh. Dia macam-macam sama anak saya, istilahnya ngeluar hal yang gak enak ke anak saya gitu. Dan saya suruh beliin buat anaknya gitu. Setelah dia bilang gitu, gimana seandainya besok dia yang aku berkati dan kamu yang gak punya uang untuk beli barang itu, dan aku suruh orang itu beliin barang itu buat anak kamu. Bingung gak? Saya ulang ya. Tuhan bilang, beliin barang ini karena anaknya pengen tapi dia gak bisa beli. Saya bilang, Tuhan dia beli. Tuhan bilang ini, gimana seandainya kalau besok kamu yang sangat tidak punya uang, bahkan gak bisa beli barang itu, dan dia bisa beli itu buat kamu, dan dia yang aku suruh buat beliin buat anak kamu. Di situ saya diam. Hari ini saya cuma berkata, saudara, berbuatlah baik, bukan karena orang baik sama kita, tapi berbuat baik. Memilihlah untuk tetap berbuat baik, karena kita masih diberi kesempatan untuk berbuat baik. Kalau hidup kita dipengaruhi oleh tindakan orang sama kita, ujung-ujungnya kita nggak punya kendali atas hidup kita, saudara. Betul? Ada orang baik sama kita jadi terlalu sungkan gitu. Aduh, sungkan banget gitu ya. Sampai kita akhirnya harus ngutang-ngutang untuk ini. Jadi contoh gampang lagi. Waktu anak saya ulang tahun, ya puji Tuhan orang berpikir kami ini orang sangat kaya, amin. Gak apa-apa sih didoain kaya tuh, happy kok gitu ya. Jadi saudara berpikir saya sangat kaya, gak apa-apa, amin, diberkati ya. Jadi beberapa orang ngasih kado ke anak saya itu mahal-mahal. Nah ketika ngasih kado mahal, nah salah satu anak yang ngasih kado mahal ini ulang tahun anaknya. Saya bilang kasih kado, istri saya bilang gini, tapi orang ini tuh yang ngasihnya ya mahal, ngasih 2 lagi. Saya bilang ya nggak apa-apa. Loh kita sanggupnya beli ini, masa kita harus sampai maksain? Saya bilang itu nggak perlu kan. Tapi nggak enak. Saya tidak mau dikendalikan oleh yang tidak enak. Saya akan beri yang terbaik menurut versi saya. Nggak perlu saya harus sampai utang hanya karena orang lain membeli yang mahal supaya kamu kalah gitu. Nggak perlu gitu kan. Saya akan beri yang terbaik menurut versi saya. Tapi ketika ada orang lain berbuat yang jahat dan tidak enak dalam hidup kita, bukan berarti jadi alasan untuk kita juga berbuat jahat. Karena kalau itu kita lakukan, artinya kita sedang ngasih setir hidup kita sama orang, betul? Saudara mau saya baik nih setirnya, setir tidak menjadi baik. Saudara lagi saya jadi jahat, saudara jahat saya tidak jadi jahat. Maka saya nggak punya kendali dalam hidup saya. Tapi hari ini saya memutuskan untuk berkata begini. Saya akan membuat sebuah keputusan bukan karena orang itu baik atau enggak sama saya, tapi karena saya tahu saya masih bisa melakukan yang benar dan yang baik dan yang seharusnya yang membuat Tuhan suka. Amin. Seandainya ketika ada orang yang begitu menyakiti saudara, sakit banget, saya tidak berkata harus mengampuni,
Tapi kasihi dia, karena saudara masih bisa mengasihi dia. Masih ada Tuhan yang memberikan kemampuan. Amin. Amin. Ketika anak ibu menyakiti, pasti bisa nggak sayang sama anaknya? Masih kan? Ketika orang tua menyakiti, masih bisa nggak sayang sama orang tua? Itu pilihan. Amin. So hari ini jangan biarkan ada kekerian tumbuh dalam hidup kita. Dan satu yang terakhir, benar yang terakhir, maaf saya lupa, karena penutupnya harus yang benar, landingnya harus enak. Contohnya harus yang paling benar. Karena yang contoh yang terbaik bukan saya, tapi Tuhan sendiri. Amin. Bayangkan bagaimana Tuhan, dia turun ke dunia, lepaskan semua kemuliaannya, baru mau lahir aja udah ditolak. Mau lahir nih, nggak ada tempat, udah di kandang domba. Mamahnya ditolak, betul. Lagi hamil kan di dalam sepaket tuh. Ketika lahir di kandang domba, ya kan? Udah dewasa, sikat cerita lah. Udah melepaskan semuanya buat menebus dosa manusia, malah disalib. Apa yang terjadi kalau Tuhan berkata, Tuhan yang baik, jahat adalah Tuhan yang baik tapi tersakiti gitu kan? Maka dimusnahkan kita semua, selesai gitu. Enggak gitu kan? Enggak gitu kan ceritanya. Jadi kalau role model kita Tuhan, kalau yang jadi contoh dalam hidup kita Yesus, ya seharusnya kita melakukan hal yang sama. Gampang nggak? Gondok saudara. Tapi saya mau berkata, pilihlah untuk melakukan yang benar. Siapa di sini yang mau memilih melakukan yang benar? Saya. Siapa yang mau memilih melakukan yang baik? Saya. Yang menyukakan hati Tuhan? Saya. Amin. Amin. So hari ini saya nggak mau pulang dengan sia-sia. Angkat tangan coba gini. Saudara mau memilih melakukan yang baik? Nah sekarang coba angkat tangan begini, 5, goyang-goyang. Nah ada artinya nih. Coba lihat angka 5 ini. Coba ingetin, ini masing-masing mewakili satu kelompok. Siapa orang yang paling menyebalkan, paling mengesalkan, tapi saudara ingin tetap memilih berbuat baik? Nah, pilih 5 aja. Oke? 1, siapa nih? Sebutin aja nanti belum hati, nggak usah di luar ya. 2, siapa? 3, siapa? 4, siapa? 5, siapa? Mengesalkan, tapi saya tetap akan memilih berbuat baik. Lihat ini dulu, udah tahu semuanya, udah dapat semuanya. Amin. Dan yang terakhir dipraktekkan saudara ya, dipraktekkan. Dan kita percaya, ketika kita memilih melakukan yang benar, yang baik, maka Tuhan akan mengerjakan yang besar dalam hidup kita. Amin. Yuk kita tutup. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami tahu ada sebuah tanggung jawab besar yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Seringkali kami datang dan kami berkata, Tuhan berkati kami, tapi ampuni kami seringkali kami tidak menyiapkan wadah hidup kami. Ampuni kami seringkali kami minta yang besar daripadamu, tapi kami tidak menyiapkan wadah hidup kami Tuhan. Buat kami bisa menerima setiap apa yang daripadamu dengan cara pandang yang benar Tuhan. Biar kami melihat dengan caramu melihat, biar kami berpikir dengan caramu berpikir, dan biar setiap apapun yang kami putuskan dan kami kerjakan, itu semuanya tepat seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Mari kerjakan semuanya untuk kemuliaan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.